ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tauhid, masih pada bab qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apabila ketakutan itu telah dihilangkan dari hati para malaikat, maka mereka mengatakan apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Sebagian yang lain menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yang hak dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Jadi masih pada bab rangkaian penjelasan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan keagungan dan kebesaran tersebut sungguh tidak patut apabila Allah Subhanahu wa ta'ala dipersekutukan dengan sesuatu apapun juga. Dalil yang berikutnya, wa 'anil Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan dari An-Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza arada Allah ta'ala an yuhya bil amri takallama bil wahyi. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mewahyukan satu perkara, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan wahyunya. Akhadha dis samawati minhu rajfatun aw qala ra'datun syadidatun khaufan min Allah azza wa jalla. Maka langit pun bergetar hebat, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendengarkan perkataan Allah tabaraka wa ta'ala. Fa idza sami'a dzalika ahlu samawati fa'iqu wa kharru lillahi sujada. Dan apabila penduduk langit, yakni para malaikat, mendengarkan ucapan tersebut, maka mereka pun pingsan. Kemudian apabila mereka telah siuman dari pingsannya, maka mereka tunduk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakunu awwal man yarfa'u ra'sahu Jibril. Lalu yang pertama mengangkat kepalanya dari sujudnya adalah Jibril. Fayukallimuhu Allah min wahyihi bima arada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepadanya wahyu yang ingin dia sampaikan. Thumma yamuru Jibril 'alal malaikati. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap kali Jibril melewati satu langit, maka para malaikatnya pun bertanya kepadanya. Para malaikat yang ada di langit tersebut bertanya kepada Jibril, "Madza qala Rabbuna ya Jibril?" Apa yang dikatakan Rabb kami wahai Jibril? Fayaqulu Jibril, "Qala al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir." Maka Jibril menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kebenaran dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka semua malaikat itu mengatakan seperti yang dikatakan oleh Jibril.
fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Maka Jibril pun sampai membawa wahyu ini kepada yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyampaikannya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah dalam kitabnya At-Tauhid, dan Imam Ibn Abi Asim di dalam As-Sunnah, dan Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah. Baik. Inilah hadis yang menjelaskan tentang ketinggian dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ketinggian dan kebesaran tersebut sungguh tidak layak kalau Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan, ya. Akan tetapi sebagian ulama menyebutkan bahwasannya dalam hadis ini terdapat illah, ya, terdapat satu cacat yang menyebabkan hadis ini bisa menjadi lemah, ya, yaitu di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Al-Walid bin Muslim, ya, dan beliau ini adalah seorang mudallis, dan beliau telah meriwayatkan hadis ini dari syekhnya dengan an-anah. Hanya saja ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma, yang semakna dengan ini, ya. yakni Allah Subhanahu wa taala apabila mengucapkan wahyunya, maka wahyu tersebut didengarkan oleh malaikat pembawa arsy-Nya, ya, malaikat pembawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ini pun bertasbih, ya. Kemudian didengarkan oleh para malaikat yang ada di setiap langit Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka pun bertasbih, ya, sebagaimana tasbihnya penduduk langit yang ketujuh, yakni malaikat yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai kepada malaikat yang ada di langit dunia. Lalu berita-berita tersebut dicuri dengar oleh jin atau syaitan. Baik, ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sehingga menunjukkan bahwasannya hadis An-Nawas bin Sam'an ini adalah hadis yang memiliki asal, ya, hadis yang memiliki asal dari kitab As-Sahih. Baik. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini An-Nawas bin Sam'an, yang bisa juga dibaca Sim'an, Ibn Khalid Al-Kulabi, ya, sahabiyun jalil radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Ya. Beliau menceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mewahyukan sesuatu, ya, maka hadis ini terdapat isbatul iradah lillahi subhanahu wa ta'ala, ya, penetapan adanya sifat iradah, ya, keinginan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbagi dua. Ada iradah syar'iyyah dan ada iradah kauniyah, ya. Keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan syar'iyyah, ya, berupa syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kauniyah yang sifatnya kauniyah, ya, berupa ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di alam ini, ya. Apa perbedaannya ketetapan Allah syar'iyyah dan ketetapan Allah kauniyah? Bedanya, ketetapan Allah syar'iyyah adalah ketetapan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketetapan Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kauniyah bisa merupakan ketetapan yang dicintai Allah dan bisa pula merupakan ketetapan
yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perbedaan yang berikutnya, kalau ketetapan Allah Subhanahu wa taala syar'iyyah itu tidak harus terjadi. Bisa jadi, bisa juga tidak. Sedangkan ketetapan Allah kauniyah yang mesti harus terjadi. Contoh ketetapan Allah Subhanahu wa taala syar'iyyah, yakni perintah untuk bersatu. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu, sebagaimana firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala syar'iyyah, ketetapannya yang merupakan syar'iyyah, keinginan Allah yang merupakan syar'iyyah. Allah perintahkan, Allah menetapkan wajib bagi manusia untuk bersatu di atas tauhid, dan wajib bagi kaum muslimin bersatu di atas sunnah. Namun wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Ternyata manusia itu tidak henti-hentinya berpecah belah kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Jadi ini merupakan ketetapan Allah kauniyah. Manusia itu senantiasa berpecah belah. Maka hadis ini menunjukkan adanya isbatul iradah lillahi azza wa jalla. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mewahyukan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala mengucapkan wahyu tersebut. Ini juga merupakan isbatul kalam lillahi azza wa jalla. Penetapan adanya sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan apa yang Allah inginkan untuk diucapkan, kapan saja, dan bagaimana caranya. Itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa untuk melakukan yang demikian itu. Baik. Akhadhatis samawati minhu rajfatun aw qala ra'datun syadidatun khaufan min Allah azza wa jalla. Apabila mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka langit pun bergetar hebat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak langit pun bergetar hebat, malaikat pun bersujud dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sekedar mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasannya seluruh makhluk, meskipun makhluk yang tidak memiliki ruh seperti langit, itu merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Tusabbihu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi." Langit yang 7 bertasbih, demikian pula bumi dan seluruh isinya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun makhluk itu tidak memiliki ruh seperti langit dan bumi, serta alam ini tidak memiliki ruh. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak tersisa satu apapun kecuali senantiasa bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Al-Isra. Baik. Menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak patut kalau Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan dengan sesuatu apapun juga. Sebab mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala berarti itu menghinakan Allah Subhanahu wa taala.
menghinakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan menghinakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan bahwa yang boleh kalian ibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Dan Allah telah menetapkan kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kalian berbuat baik pada kedua orang tua. Ya. Sehingga orang yang mempersekutukan Allah berarti menghinakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang menyekutukan Allah menganggap Allah lemah. Ya. Sehingga dalih sebagian orang yang berdoa kepada wali-wali, berdoa kepada orang saleh, kata mereka, karena sama halnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan pemimpin di dunia, kata mereka. Kalau pemimpin di dunia, kita tidak bisa berjumpa dengan pemimpin tersebut kecuali melalui perantara. Ya, melalui menterinya, melalui ajudannya. Ya, demikian pula kepada Allah, kata mereka, harus melalui perantara, karena kita ini banyak dosa. Perantaranya adalah para wali dan para nabi. Kita bertawassul kepada para wali dan para nabi tersebut, sehingga mereka berdoa kepada para wali dan nabi dengan harapan doa mereka diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah asyirkul akbar, ya, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan tidak diragukan lagi, ini merupakan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menyamakan kemampuan Allah, kebesaran dan keagungannya dengan raja di dunia yang penuh dengan kekurangan-kekurangan. Ya, raja di dunia tidaklah bisa mendengarkan semua yang diinginkan oleh rakyatnya, dan dia tidak bisa mengabulkan semua yang diinginkan oleh rakyatnya. Maka dia perlu pembantu-pembantu, perlu perantara. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha kuasa, Maha mampu untuk mendengarkan semua doa, semua permohonan yang dipanjatkan oleh seluruh makhluknya, dan Maha mampu untuk mengabulkan semuanya. Andaikan seluruh makhluk, malaikatnya, manusianya, jinnya, dan seluruh makhluk itu berkumpul, dan setiap orang meminta dengan permohonan yang berbeda, niscaya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengabulkan seluruhnya pada saat itu juga. Allah mendengarkan doa mereka dan Allah Maha mampu untuk mengabulkan pada saat itu juga. Iya. Jadi mengapa menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan raja di dunia atau makhluk di dunia? Maka perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perendahan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab bertentangan dengan sifat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat sa'iqu wa kharru lillahi sujada. Ya. Maka apabila penduduk langit mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka pun pingsan. Ya. Pingsan karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang dialami oleh malaikat, ya, penduduk langit itu sampai pingsan karena takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal mereka adalah makhluk yang kuat, ya, yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang sempurna. Sampai-sampai mereka senantiasa bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal letih. Ya. Malaikat senantiasa bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal letih. Ya. Dengan kekuatan tersebut mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya makhluk yang jauh lebih lemah, ya, daripada malaikat itu lebih layak untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak layak menyombongkan diri. Ya, manusia, jin tidak layak menyombongkan diri, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan menyombongkan diri itu adalah batrul haq,
wa ghamtun nas. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Ya. Menolak kebenaran, yakni menolak tauhid. Ya. Tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau sujud. Tidak mau melaksanakan salat. Ya. Tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah hakikat orang yang sombong yang sebenarnya. Ya. Orang yang paling sombong di dunia ini adalah orang yang tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Ya. Bahwasanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran, tidak mau tunduk dengan aturan-aturan Allah dan menganggap remeh manusia. Iya. Ini hakikat kesombongan yang sebenarnya. Jadi kesombongan itu bukan orang yang memiliki mobil mewah, ya, atau dia selalu mau menggunakan pakaian yang indah, ya, sandal yang indah dan seterusnya. Tapi kesombongan itu adalah tidak mau menerima kebenaran dan menganggap remeh manusia. Wa kharru lillahi sujada. Ya, sehingga apabila para malaikat ini telah bangkit dari pingsan mereka, mereka pun tertunduk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus bersujud, ya. Tidak henti-hentinya mereka takut kepada Allah. Fa yaqulu awwal man yarfa'u ra'sahu Jibril, ya. Maka yang pertama mengangkat kepalanya adalah Jibril, ya, karena beliaulah yang akan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepadanya wahyu yang ingin disampaikannya. Tsumma yamuru Jibril 'alal malaikah. Lalu Jibril melewati para malaikat. Ya. Kullama marra bi sama'in sa'alahu malaikatuha. Ya, setiap kali Jibril melewati satu langit, maka bertanyalah malaikat-malaikat yang ada di langit tersebut, ya, menunjukkan bahwasannya langit itu ada bertingkat-tingkat, ya, langit itu bertingkat-tingkat dan setiap tingkatannya itu ada malaikat khusus, ya, yang tinggal dan menjaga langit tersebut. Baik. Mereka mengatakan, "Madza qala Rabbuna ya Jibril?" Apa yang dikatakan Rabb kami wahai Jibril? Ini menunjukkan para malaikat itu bisa juga berucap. Malaikat memiliki jasad, memiliki ruh dan memiliki akal. Ya, sehingga mereka mengatakan, apa yang difirmankan oleh Rabb kami wahai Jibril? Iya. Fayaqulu Jibril, maka Jibril pun berkata, qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengucapkan al-haq, ya, senantiasa mengucapkan kebenaran, ya. Kebenaran dari ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah kejujuran di dalam ucapan, ya, dan kebenaran di dalam atau keadilan di dalam hukum-hukumnya, ya. Sebagaimana firman Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Rabbmu dengan jujur dan adil. Yakni jujur di dalam penyampaiannya, di dalam kabar-kabar yang disampaikannya, bukan berita-berita dusta, dan adil di dalam hukum-hukumnya. Iya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat dengan sifat ini. Ini senantiasa mengucapkan al-haq. Ya. Wa huwa al-aliyyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Ya. Maka kembali hadis ini mengisbatkan adanya sifat al-ulu, ya, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan bahwasanya Allah, sifat ulu Allah itu ada dua makna atau terbagi dua. Uluwus sifat dan uluwuz zat, ya. Uluwus sifat, ketinggian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan uluwuz zat, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala sesuatu di alam ini.
ya, yakni di atas arsy-Nya, di atas langitnya yang ketujuh. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, wa anna Allah fi arsyihi fi samaihi, wa anna Allah taala fi arsyihi fi samaihi. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, di langitnya. Namun ini tidak dipahami bahwa Allah membutuhkan arsy-Nya atau Allah membutuhkan langitnya. Ya, tidak sama sekali. Bahkan arsy dan langitnya, bahkan seluruh makhluk yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipahami bersemayamnya Allah di langit itu seperti butuhnya seorang raja dengan singgasananya. Ya. Sehingga kita kemudian mengingkari sifat Allah yang ini. Ya. Kita mengingkari sifat Allah bersemayam di atas arsy, padahal sudah jelas-jelas dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana firman Allah, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang senantiasa bersemayam di atas arsy. Ya. Jangan kita mengatakan kalau begitu Allah membutuhkan arsy. Ya. Kalau begitu Allah seperti makhluk. Tidak sama sekali. Ya. Karena Allah telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Lalu bagaimana bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya? Apakah duduk seperti duduknya raja? Tidak sama sekali tentunya. Iya. Bagaimana bentuknya Allah bersemayam? Bagaimana bentuknya seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak diberitahukan kepada kita. Ya, sehingga ketika ada seorang bertanya kepada Al-Imam Malik rahimahullahu taala tentang istiwa, bagaimana Allah bersemayam, maka Imam Malik rahimahullahu taala menjawab, al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, istiwa, sifat Allah itu maklum, diketahui dari makna bahasa. Ya, di antara makna bahasanya adalah ala wartafa'a, Allah tinggi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang tinggi. Ini makna istiwa. Iya. Wal kayfu majhul. Bagaimana bentuknya ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu majhul, tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena Allah tidak mengabarkannya dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan samakan ketinggian Allah atau bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya seperti bersemayamnya makhluk. Iya. Mengimaninya adalah wajib dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Ya. Sehingga kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, barang siapa yang mengingkari keberadaan Allah di atas arsy, maka dia kafir. Atau barang siapa yang mengatakan saya tidak tahu Allah di langit atau di bumi, maka dia juga kafir. Ya. Karena Allah telah mengabarkan kepadanya, lalu dia mengingkarinya. Allah mengabarkan Allah bersemayam di atas arsy, lalu dia mengingkarinya. Ya. Dan seluruh ulama sepakat, ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, ya, dan juga para ulama 4 mazhab seluruhnya sepakat Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, ya, dan tidak membutuhkan arsy tersebut. Iya. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, bersemayam di atas arsy-Nya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' ulama. Wa huwa al-'aliyyul kabir, dan Allah Maha tinggi dan Maha besar. Ya. Ini juga terdapat isbat, ya, dan penjelasan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terdapat sisi pendalilan terhadap tauhid. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan Maha besar, maka sepatutnya ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipersekutukan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia adalah zat yang Maha tinggi dan Maha besar.
Fayaquluna kulluhum misla ma qala Jibril. Maka malaikat ini pun berkata sebagaimana yang dikatakan Jibril. Ya, seluruh malaikat. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Maka sampailah Jibril bersama dengan wahyu kepada yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disampaikan. Iya. Maka hadis ini juga menunjukkan keutamaan malaikat Jibril alaihi salam dan amanah beliau ya di dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, inilah hadis yang menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan sifat-sifat tersebut patutlah Allah Subhanahu wa taala itu ditauhidkan, ya, diesakan di dalam ibadah, ya, tidak boleh dipersekutukan dengan sesuatu apapun juga, ya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan dari Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Dan langsung saja kepada sesi tanya jawab. Yang ini sudah ada pertanyaan yang telah masuk dan yang kemarin belum sempat untuk dijelaskan. Maka kepada para pendengar sekali lagi diinginkan, bagi yang ingin bertanya silahkan kirimkan saja pertanyaannya ke nomor 0813 949 72127. Silahkan dicatat nomor yang bisa dikirim pertanyaannya melalui SMS ialah ke 0813 949 72127. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Bolehkah bagi seorang laki-laki memakai cincin di jari mana harus dikenakan? Laki-laki memakai cincin tidak apa-apa, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya juga menggunakan cincin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin di jari kelingking, jari kelingking, jadi bukan jari manis, tapi jari kelingking di tangan kanannya, di tangan kanan beliau, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada Kitabul Libas, dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin di jari kelingking beliau di tangan kanannya. Baik. Dan ini yang lebih afdal dibanding tangan kiri, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai penggunaan yang kanan dalam segala urusan beliau. Tentunya selain urusan-urusan yang sifatnya membersihkan kotoran, seperti ketika buang air, maka ini yang disunahkan adalah dengan tangan kiri. Baik. Dan faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwasanya termasuk mengenakan jam tangan, sama halnya dengan cincin, itu disukai untuk menggunakannya dengan tangan kanan. Baik. Ini yang disunahkan. Kemudian dari jenis apa cincin itu yang dibolehkan? Adapun yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa cincin beliau itu terbuat dari perak. Cincin beliau terbuat dari perak dan terdapat batunya, batu cincin yang juga terbuat dari perak.
Iya. Sebagaimana yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Libas dan juga Imam Muslim dalam Al-Libas wa Zinah. Iya. Bahwa cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak, ya. Dan batunya, ya, batu cincin tersebut juga terbuat dari perak. Ya. Adapun cincin yang terbuat dari emas atau dari besi murni, ya, itu tidak dibolehkan bagi laki-laki. Ya, tidak dibolehkan bagi laki-laki karena adanya satu hadis dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, ya, salah seorang sahabat yang menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kemarahannya, ya, sehingga beliau berpaling darinya, sehingga sahabat ini langsung membuangnya. Ya. Ini subhanallah, ya, bagaimana ketaatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang merupakan teladan, ya, bagi kita. Ya. Dia lihat Rasulullah SAW tidak suka dengan cincin yang dia gunakan, langsung dia buang. Cincin emas, kan? Ya. Bukan main-main, cincin emas yang dia buang. Iya. Karena ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lalu dia ganti dengan cincin yang terbuat dari besi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza syarrun." Ya. Ini lebih buruk. Ya, cincin yang terbuat dari besi. Ya. Mengapa? Karena itu adalah perhiasan penduduk neraka. Maka sahabat ini pun membuang kembali cincin yang dia gunakan. Ya. Lalu beliau menggantinya dengan cincin yang terbuat dari perak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membiarkannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, ya. Dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Adabuz Zifaf, dan juga Al-Imam Ahmad Syakir dalam Takhrij Musnad beliau, atau Syarah Musnad, dan Syekh Al-Arnaud dalam Takhrij Al-Musnad. Baik. Jadi yang dibolehkan adalah cincin perak, ya. Adapun cincin besi dan cincin emas tidak dibolehkan bagi laki-laki, ya. Adapun bagi wanita insyaallah taala itu dibolehkan. Baik. Apa hukumnya khutbah setelah penguburan jenazah? Dan adakah ulama salaf yang melakukannya? Khutbah setelah penguburan jenazah tidak ada tuntunannya, ya. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mengetahui kalau ada ulama salaf yang melakukannya. Ya. Ini yang dikatakan oleh Syekh, ya, Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dan beliau menjelaskan bahwasannya nasihat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada satu penguburan mayit itu beliau sampaikan dalam hidupnya hanya sekali saja, ya. Itu pun karena ada satu sebab, ya, itu pun karena ada satu sebab, ya, yakni ketika itu penguburan jenazah, ya, belum sempurna, ya, sehingga beliau menunggu. Maka sambil menunggu itu Rasulullah SAW memberikan nasihat, ya. Jadi itu hanya dilakukan sekali karena satu sebab, ya, bukan sesuatu yang disyariatkan secara khusus, ya, untuk menyampaikan khutbah atau nasihat tertentu setelah dikuburkannya mayit. Baik. Jadi hal tersebut tidak disunnahkan, ya. Wallahu a'lam. Tolong jelaskan tentang kunut dan apa hukumnya kunut yang dibaca setiap salat subuh, ya. Kunut ada dua bentuk, ya. Kunut yang dibaca pada salat 5 waktu dan kunut yang dibaca pada salat witir, ya.
Adapun kunut yang dibaca pada sholat 5 waktu, itu namanya kunut nazilah. Kunut yang dibaca ketika kaum muslimin itu mendapatkan musibah dari gangguan orang-orang kafir atau gangguan orang-orang zalim. Ya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan doa kunut. Ya. Disebutkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut selama sebulan. Dalam artian sesuai yang diperlukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terus-menerus. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut selama sebulan. Ya. Ketika itu ada kaum muslimin dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum yang dibunuh, ya, atau dibantai oleh orang-orang kafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun kunut, ya, melakukan doa kunut pada sholat 5 waktu dan untuk mendoakan, ya, kebaikan orang-orang yang terbunuh, ini para sahabat, dan mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, keburukan orang-orang yang melakukan kezaliman dari kalangan orang-orang kafir. Iya. Itu pun dilakukan di seluruh sholat, bukan subuh saja, tapi di seluruh sholat 5 waktu, ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan pada subuh saja. Iya. Ini kunut nazilah. Kunut nazilah itu dilakukan karena satu sebab, tidak dilakukan terus-menerus, dan tidak dilakukan pada sholat subuh saja. Baik. Adapun kunut witir dilaksanakan pada witir, ya, dilaksanakan pada sholat witir. Iya. Bukan pada sholat 5 waktu. Iya. Ini pun termasuk yang disunnahkan. Iya. Sehingga apabila kita mengkhususkan satu sholat saja untuk membaca kunut di situ, ya, seperti sholat subuh, maka ini berarti telah mengkhususkan satu ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu termasuk kebid'ahan dari sisi pengkhususan. Ya. Kemudian kebid'ahan dari sisi sebabnya. Ya. Kalau tidak ada sebab yang mengharuskan kita kunut, maka itu juga berarti menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lalu dilakukan terus-menerus, ini juga menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau tidak melakukannya terus-menerus sepanjang kehidupan beliau. Demikian pula para sahabat. Ya. Sehingga ulama kita menjelaskan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa kunut subuh terus-menerus itu adalah hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Apakah beda doa kepada orang tua yang belum meninggal dengan yang sudah meninggal, ya, dari Cilacap? Wallahu a'lam. Panjang yang kami ketahui tidak ada dalil yang membedakan, ya, doanya yang dibolehkan kita baca, ya, seperti Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka. Ya. Dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Ini boleh dibaca ketika orang tua itu masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Ya. Kecuali doa-doa khusus yang biasa dibaca untuk mayit, ya, maka tentunya ini dibaca khusus untuk yang sudah meninggal dunia. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah termasuk ghibah
apabila menceritakan kejelekan seseorang dengan maksud orang tersebut bisa menasihatinya. Iya. Ini termasuk ghibah yang diperkecualikan. Ya, ini termasuk ghibah yang diperkecualikan, yang dibolehkan untuk dilakukan sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ya, dalam Riyadhus Shalihin beliau menjelaskan ada 6 macam bentuk ghibah yang boleh dilakukan. Ya, salah satunya adalah untuk meminta nasihat atau meminta untuk merubah satu kemungkaran atau meminta fatwa. Iya, seperti Hindun, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhuma, ketika dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan pelit." Iya. Dia, "Bolehkah aku mengambil uang darinya sekedar untuk memenuhi kebutuhanku dan anakku?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ambil sesuai dengan kebutuhanmu." Ambil sesuai dengan kebutuhanmu. Ya. Ini menunjukkan dia menggibah ya suaminya demi untuk meminta fatwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terlebih lagi untuk meminta nasihat. Artinya misalkan kita datang kepada seorang alim, ya, menceritakan tentang keburukan si fulan, ya, kejelekan si fulan, demi untuk meminta tolong agar seorang alim ini menasihati si fulan tersebut. Ya, maka ini satu kebaikan, ya, demi untuk kebaikan, demi juga untuk kebaikan fulan itu. Ya. Tapi kalau kita ceritakan di khalayak ramai, ya, tanpa ada satu keperluan mendesak, maka hal ini ghibah yang tidak dibolehkan. Ya. Ada pertanyaan yang kemarin yang minta dijawab lagi. yakni saya ikut kelompok koperasi yang kemarin saya tanyakan, tapi waktu Pak Ustadz menjelaskan saya ada acara mendadak yang nggak bisa ditinggalkan, jadi saya nggak mendengarkan. Kalau nggak berkeberatan tolong ulangi besok ya, atau hari ini. Baik. Setelah kita jelaskan kemarin, yakni yang ditanyakan adalah koperasi dengan bunga 30% dan bunga itu dibagi-bagikan kepada pengurus koperasi. Baik. Pertanyaannya, baik. Saya ikut koperasi, cara pengelolaan simpan pinjam. Kalau pinjam ada bunga 30%, hasilnya dibagi ke seluruh anggota. Itu bagaimana? Tapi ini termasuk riba. Ya. Termasuk riba, tidak diragukan lagi. Ya, kita katakan kemarin, andaikan 0,5% saja atau kurang dari 0,5%, itu sudah termasuk riba. Walaupun dia istilahkan dengan uang administrasi sekalipun. Ya. Dia pinjam uang misalkan 1 juta, ada uang administrasinya 500 rupiah. Ini tambahan uang administrasi, ini sama, ini riba. Meskipun mereka bersiasat, ya, supaya tidak dikatakan riba atau tidak dikatakan sebagai bunga, itu dikatakan uang administrasi. Ini sama saja, ya. Bunga, uang administrasi ataupun uang denda, yang misalkan pengembaliannya itu secara cicil, ya. Lalu pada 1 bulan tertentu dia terlambat membayar, maka dikenakan denda. Ya, denda ini sama, termasuk kategori riba. Ya. Atau yang lebih buruk lagi, kalau ada orang yang pinjam 1 juta, di kwitansi tertulis 1 juta dan harus dia kembalikan 1 juta, ternyata uang yang diserahkan kepadanya hanya 950.000 dengan alasan 50.000 itu adalah uang administrasi, atau uang capek, atau uang rokok, atau uang pulsa, dan macam-macam istilah-istilah yang bertujuan untuk mengelabui syariat. Ya, sama saja, itu termasuk kategori riba. Pokoknya tidak boleh ada penambahan sedikit pun.
Ya. Sebab hutang piutang, pinjam meminjam di dalam Islam itu benar-benar harus didasari dengan sifat ihsan, ya. Ingin berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Iya. Tidak boleh kita mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Ya. Seorang sudah butuh, lalu kita mengambil kesempatan dari kebutuhannya tersebut. Ini kezaliman, ya. Kezaliman kepada saudara kita. Ya. Dan telah kita jelaskan kemarin bahwa riba ini adalah makanan yang paling buruk yang dimasukkan ke dalam tubuh seorang anak Adam. Ya, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah taala, aku telah meneliti seluruh Al-Qur'anul Karim. Aku tidak dapati, kata beliau, ya, sesuatu yang lebih buruk dari riba yang masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, melebihi khamar, ya, dan melebihi daging babi, ya, melebihi daging anjing, ya, dan melebihi perkara-perkara yang haram lainnya yang dimasukkan ke anak Adam. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dengan ancaman yang keras bagi orang yang tidak meninggalkan riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya. Allah mengumumkan perang. Allah dan Rasulnya mengumumkan perang bagi orang yang tidak meninggalkan, ya, harta riba, tidak meninggalkan harta riba. Jadi ini termasuk dosa besar, ya, dan termasuk yang diharamkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh, ya. Tidak boleh koperasi ini menerapkan sistem riba seperti ini, ya. Dan tidak, kalau koperasi ini masih saja terus melakukannya, maka tidak boleh bekerja di koperasi tersebut, ya. Karena orang yang bekerja di satu lembaga riba, apakah itu bank, koperasi, atau pembiayaan, ya, finance dan sebagainya, asuransi dan sebagainya, kalau di situ ada transaksi riba dan mereka turut berperan serta untuk memuluskan transaksi tersebut, ya, apakah sebagai ahli komputernya di situ, sebagai satpamnya, sebagai penulis transaksi tersebut, semuanya kena, sebab mereka memuluskan transaksi riba. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan penulisnya dan dua orang saksinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka semua sama, ya, mereka semua sama, ya. Demikian, wallahu taala a'lam. Baik, barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini, ya. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan, dan Qurullah, ini pertanyaannya sangat banyak sekali. Mungkin mudah-mudahan besok kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pada acara yang sama bisa kembali menjelaskan, kembali siaran dan menjelaskan segala pertanyaan yang ada, dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk menjawab dan menjelaskan dan menjadikan apa yang kita terangkan merupakan perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pertanyaan yang masuk banyak, tapi kami tetap mempersilahkan kepada para pendengar radio dakwah salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS, dikirimkan ke nomor 0813-949-72127. Namun harap bersabar apabila pertanyaannya dijawabnya pada keesokan harinya, dikarenakan pertanyaan yang masuk jumlahnya banyak. Jadi sekali lagi mohon kesabarannya dan tetap mendengarkan acara kuliah subuh, karena memang pada acara ini kuliah subuh ini merupakan pembahasan dari sebuah kitab
yang banyak sekali faedah-faedahnya. Jadi jangan sampai kita ditinggalkan kegiatan pengajian ini oleh sesuatu yang kurang dari sisi faedah atau manfaatnya. Demikian yang ingin disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konsentrasi tadi. Tadi konsentrasi dengerin.